Nathan Chuaon jadi primadona di timnas Indonesia, tapi media Wales beri sindiran pedas, hanya angin lalu di Swansea City. Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Keajaiban di depan mata pemain Belanda berdarah Indonesia siap perkuat timnas Garuda. Inilah detailnya. Semangat Garuda! Inilah rahasia timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kejutan seru! Justin Hubner bongkar rahasia kecerdasan Shin Tae-yong yang bikin timnas Indonesia melesat. Drama Asia Tenggara, Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia tersenyum, pelatih Malaysia dan Vietnam menangis. Ex-exco PSSI bongkar ketegangan, Shin Tae-yong jangan bawa masalah pribadi dengan Elkan Bagot ke timnas. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Nathan Chuaon jadi primadona di timnas Indonesia, tapi media Wales beri sindiran pedas, hanya angin lalu di Swansea City. Simak baik-baik ulasan berikut ini agar kalian tidak salah paham. Nathan Chuaon, bintang baru timnas Indonesia yang diledek media Wales, begini sindirannya. Media Wales Online tak segan meledek Nathan Chuaon yang kini jadi idola baru di timnas Indonesia. Mereka mengejek pemain muda ini karena belum mendapatkan menit bermain di Swansea City dan kegagalan pinjamannya ke SC Heerenveen. Nathan memang tengah bersinar bersama Garuda. Sejak debutnya pada Maret 2024, pemain Swansea City ini telah mencatatkan 4 penampilan untuk timnas Indonesia dan 7 untuk timnas Indonesia U23. Nathan kini menjadi salah satu andalan Shin Tae-yong di lini tengah, menggusur posisi Ivar Jenner yang sebelumnya jadi favorit. Ironisnya, posisi gelandang yang dimainkan Nathan di timnas Indonesia bukanlah posisi utamanya di Swansea City atau SC Heerenveen, di mana ia lebih sering bermain sebagai fullback kiri. Meski begitu, Nathan mampu menunjukkan performa gemilang sebagai gelandang, termasuk mencetak 2 assist dalam kemenangan 2-0 melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 gol ini membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi, menunjukkan betapa hebatnya Nathan. Namun, Wales Online tidak melihat kehebatan Nathan tersebut. Mereka menyoroti fakta bahwa Nathan belum mampu bersaing di divisi kedua Liga Inggris, Championship, sehingga belum mendapatkan kepercayaan untuk bermain di skuad utama Swansea City. Di SC Heerenveen, Nathan hanya mencatatkan 4 penampilan dengan total 15 menit bermain yang menjadi bahan ejekan bagi Wales Online. Mereka menegaskan bahwa Nathan harus membuktikan diri di level klub jika ingin bertahan di Wales. Pemain timnas Indonesia itu tiba dengan nilai 300.000 euro atau 5,3 miliar. Banyak yang berharap dia bisa menjadi jawaban dari krisisnya bek kiri Swansea City. Tetapi dia belum bisa bermain di level Championship, bunyi keterangan dari Wales Online. Lalu dia dipinjamkan ke SC Heerenveen pada Januari dengan harapan bisa mengembangkan permainannya. Namun ia justru pulang dengan hanya membukukan 15 menit di Eredivisie. Jika dia ingin bertahan, maka dia harus membuktikan diri, tutup Wales Online. Keajaiban di depan mata pemain Belanda berdarah Indonesia siap perkuat timnas Garuda. Inilah detailnya. Tak dilirik skuad Belanda, 2 bintang masuk radar PSSI untuk bela timnas Indonesia. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengungkapkan bahwa Kevin Dix dan Ole Romeni sedang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kevin saat ini bermain sebagai bek andalan di FC Copenhagen, Denmark, sementara Ole berposisi sebagai penyerang di FC Utrecht. Keduanya memiliki darah Indonesia dan kini tengah menjadi incaran PSSI. Roni Pangemanan telah berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk mendapatkan kabar terbaru mengenai pemain keturunan yang akan memperkuat skuad Garuda. Meskipun nama-nama pemain tidak disebutkan secara rinci,
Sudah ada sinyal positif bahwa Kevin Dix dan Ole Romanyi masuk dalam radar PSSI. Kami sudah menanyakan kepada Ketua Umum PSSI. Pak Ketua Umum mengatakan ada tetapi tidak bicara detail siapa saja, kata Roni Pangemanan yang akrab disapa Bung Ropan dalam wawancara di kanal YouTube Bung Ropan. Kabar menarik datang dari Kevin Dix yang menjadi incaran utama PSSI. Ketua Umum PSSI sudah melakukan pendekatan agar Kevin bersedia membela timnas Indonesia. Sebelumnya, Kevin tidak masuk dalam skuad Belanda asuhan Ronald Koeman untuk Euro 2024 sehingga membuka peluang besar bagi Indonesia. Saya tanya ke Erick Thohir tentang Kevin Dix dan dia bilang Kevin masuk radar dan sedang diusahakan. Keluarganya sudah membuka diri karena dia tidak dipanggil oleh timnas Belanda, jelas Bung Ropan. Tidak hanya Kevin Dix, Ole Romanyi juga menjadi sorotan PSSI. Posisi penyerang yang sering menjadi tantangan bagi timnas Indonesia diharapkan bisa diperkuat dengan kehadiran Ole. Saat ini, Shin Tae-yong masih mengandalkan Rafael Struijk yang berposisi sebagai winger dan Ragnar Oratmangoen. Pak Ketua bilang Ole juga masuk dalam radar mereka. Sekarang sedang diupayakan juga biar berhasil, tambah Bung Ropan. Dengan potensi bergabungnya Kevin Dix dan Ole Romanyi, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih kuat dan kompetitif di berbagai turnamen mendatang. Semoga usaha PSSI membuahkan hasil yang gemilang. Semangat Garuda! Inilah rahasia timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia meraih prestasi gemilang dengan berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini tidak lepas dari semangat dan permainan penuh hati para pemain timnas Indonesia. Tim Garuda memastikan tempat mereka di babak selanjutnya setelah menempati posisi kedua di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan mengumpulkan 10 poin dari 3 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 hasil imbang, mereka menunjukkan performa luar biasa. Mantan pemain Persik Kediri, Arthur Irawan, turut memberikan komentarnya mengenai pencapaian luar biasa ini. Saya sangat senang timnas Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujarnya kepada media termasuk bolasport.com. Arthur menekankan bahwa kesuksesan ini adalah hasil dari kerja keras para pemain timnas Indonesia. Selain itu, kontribusi dari PSSI dan tim pelatih juga sangat luar biasa. Arthur menyaksikan langsung pertandingan melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, di mana timnas Indonesia menang 2-0 berkat gol dari Tom Haye dan Rizky Ridho. Saat melawan Filipina, saya melihat timnas Indonesia bermain dengan sangat bagus, kata Arthur. Mantan pemain Persija Jakarta ini juga menyoroti peran penting para pemain keturunan yang bermain dengan penuh semangat demi kemenangan tim. Saya melihat semua pemain, terutama pemain-pemain keturunan, bermain dengan hati. Itu yang terpenting, mereka semua bermain demi lambang Garuda di dada, tambahnya. Arthur berharap timnas Indonesia terus berkembang lebih baik, terutama menghadapi lawan-lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak ini, 18 negara akan dibagi ke dalam 3 grup yang masing-masing berisi 6 tim. Peringkat pertama dan kedua dari setiap grup akan langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat berhak melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asia sendiri mendapatkan jatah 8 tambah 1 wakil di Piala Dunia 2026. Ketika mereka bermain dengan hati, mereka akan menjadi tim yang sangat hebat. Semoga kita semua bisa bermimpi dan melihat timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026, tutup Arthur Irawan dengan penuh semangat. Kejutan seru, Justin Hubner bongkar rahasia kecerdasan Shin Tae-yong yang bikin timnas Indonesia melesat. Kecerdasan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali menuai pujian, kali ini dari bek andalan timnas Justin Hubner.
Hubner mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi skuad Garuda. Baru-baru ini timnas Indonesia sukses melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menjadi runner-up grup F di ronde kedua dengan raihan 10 poin. Dalam 2 pertandingan terakhir di grup F, timnas Indonesia mencatatkan kemenangan 2-0 melawan Filipina dan kalah 0-2 dari Irak. Pengalaman saya dengan pelatih Shin Tae-yong sangat luar biasa sejauh ini. Saya sangat menikmati setiap pertandingan yang dimainkan sekarang, ungkap Justin Hubner dalam wawancara di YouTube Prestige Productions. Menurutku dia sangat pintar dan tahu betul kemampuan serta batasan kami, lanjut pemain kelahiran Belanda itu. Hubner juga mengapresiasi keberanian Shin Tae-yong dalam menurunkan pemain-pemain muda. PSSI bahkan telah memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027 berkat kemampuannya memenuhi target PSSI. Pertama, timnas Indonesia berhasil lolos ke perempat final Piala Asia 2023 di Qatar. Kedua, timnas U23 Indonesia menembus semifinal Piala Asia U23 edisi 2024 di Qatar, meskipun target awal hanya mencapai 8 besar. Dia sering memainkan pemain muda di lapangan dan saya bilang padanya, Anda harus menghormati itu. Menurutku tidak banyak pelatih yang berani bermain dengan tim muda, ujar Hubner. Dia memiliki pemikiran yang sangat bagus dalam sepak bola. Bagi Hubner, kebersamaan dengan timnas Merah Putih sangatlah berharga. Dukungan supporter luar biasa. Ini adalah keputusan terbaik dalam karir sepak bola saya sejauh ini, kata pemain berusia 20 tahun itu. Dukungan yang kami dapatkan di sini sungguh luar biasa, tutupnya penuh antusiasme. Drama Asia Tenggara, Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia tersenyum, pelatih Malaysia dan Vietnam menangis. Media Korea Selatan Sports Seoul mengamati dengan penuh drama performa 3 pelatih Korea Selatan yang saat ini berjuang di Asia Tenggara. Ketiga pelatih ini meski berasal dari negara yang sama, menghadapi nasib yang sangat berbeda. Nama pertama yang disorot adalah Shin Tae-yong, pelatih yang membawa timnas Indonesia tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses mengunci tiket ke ronde ketiga setelah kemenangan 2-0 atas Filipina pada laga terakhir ronde kedua. Keberhasilan ini menorehkan sejarah baru bagi timnas Indonesia, karena ini adalah kali pertama mereka melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun, nasib berbeda harus diterima oleh 2 pelatih Korea Selatan lainnya. Sports Seoul melaporkan nasib tragis Kim Pen-gon di Malaysia dan Kim Sang-sik di Vietnam. Kedua pelatih ini harus menelan pil pahit karena tim mereka gagal lolos ke ronde ketiga. Malaysia tersingkir setelah kalah bersaing dengan Oman dan Kirgistan di grup D, sementara Vietnam tak mampu menghadapi kekuatan Irak dan timnas Indonesia di grup F. Perbedaan nasib ini membuat Sports Seoul menulis artikel dramatis tentang ketiga pelatih tersebut. Kim Pen-gon dan Kim Sang-sik menangis sementara hanya Shin Tae-yong yang tertawa, campur aduk suka dan duka pelatih Korea di Asia, demikian judul laporan mereka. Tidak hanya itu, Sports Seoul juga menyoroti berbagai kesuksesan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah berhasil menembus fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tidak berhenti di situ. Shin Tae-yong juga membawa timnas U23 Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U23, termasuk kemenangan dramatis melawan Korea Selatan di babak perempat final lewat adu penalti. Saat ini timnas Indonesia bersiap menghadapi lawan-lawan di ronde ketiga. Mereka akan mengetahui siapa saja lawan mereka pada acara undian di markas besar AFC Kuala Lumpur pada 27 Juni 2024 mendatang. Kesuksesan Shin Tae-yong membawa harapan dan senyuman bagi timnas Indonesia, sementara 2 rekannya harus menghadapi kenyataan pahit. Drama ini menggambarkan betapa dinamisnya dunia sepak bola, terutama bagi pelatih yang berjuang di panggung internasional.
Ex-exco PSSI bongkar ketegangan, Shin Tae-yong jangan bawa masalah pribadi dengan Elkan Bagot ke timnas. Hassani Abdul Ghani, mantan anggota eksekutif PSSI, akhirnya angkat bicara mengenai konflik antara Elkan Bagot dan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Belakangan ini Elkan Bagot menjadi sorotan karena tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar karena Bagot tidak sedang cedera dan kompetisi Eropa sudah selesai. Sejak bergabung dengan timnas Indonesia pada 2021, pemain Ipswich tahun ini hampir selalu dipanggil untuk setiap turnamen dan laga uji coba, menjadikannya salah satu pemain kesayangan STY. Namun drama mulai terjadi ketika Elkan Bagot absen dalam panggilan STY untuk laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Pada saat itu, timnas Indonesia U23 sangat membutuhkan kehadirannya di lini pertahanan yang krisis setelah ditinggal Justin Hubner dan Rizky Ridho. Situasi semakin memanas ketika STY tidak memanggil Bagot untuk laga melawan Irak dan Filipina. Ketika ditanya alasannya, pelatih asal Korea Selatan itu justru menyarankan agar pertanyaan tersebut diajukan langsung kepada Bagot. Masalah Elkan Bagot mungkin langsung tanyakan saja ke dia yang lebih tahu, ujar STY. Menanggapi ketegangan ini, Hassani Abdul Ghani mengaku tidak mengetahui detail masalah yang sebenarnya. Namun, jika konflik ini bersifat personal, ia memberikan nasihat tegas kepada Shin Tae-yong. Kalau benar STY kecewa dan tidak mau memanggil lagi, menurut saya itu tidak bisa diterima, ujar Hassani Abdul Ghani dalam kanal YouTube Hassani's Corner. Ia menekankan bahwa masalah pribadi seharusnya tidak dibawa ke ranah profesional. Poin saya, nothing personal, masalah pribadi. Jadi jika Anda melakukan pekerjaan profesional, jangan membawa masalah pribadi, tambahnya. Drama ini semakin mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Akankah Shin Tae-yong dan Elkan Bagot bisa menyelesaikan konflik mereka demi kebaikan timnas Indonesia? Hanya waktu yang akan menjawab. Mads Hilgers siap bersinar di timnas Indonesia. Geleng merah putih jadi tanda keajaiban. Pemain keturunan Indonesia Mads Hilgers kembali menjadi sorotan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Hal ini terjadi setelah ia memposting foto terbaru di akun Instagram pribadinya, di mana ia terlihat mengenakan geleng berwarna merah dan putih. Meskipun menggunakan geleng adalah hal yang biasa, geleng merah putih yang dipakai Hilgers ini menjadi pusat perhatian karena ia saat ini dikaitkan dengan proses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Foto tangannya yang hanya menunjukkan geleng tersebut membuat netizen Indonesia berpikir bahwa ini mungkin adalah sinyal bahwa Hilgers akan segera menjadi bagian dari Garuda. Banyak yang salah fokus dengan geleng merah putih yang dipakai Hilgers, mungkin ini adalah pertanda akan segera dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia, tulis seorang pengguna di kolom komentar. Geleng merah putih ini tentu saja sangat erat kaitannya dengan Indonesia, mengingat warna bendera negara kita. Komentar-komentar di postingan Hilgers pun memenuhi kolom. Dengan banyak harapan bahwa Hilgers akan menjadi tambahan kekuatan yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun demikian, Hilgers harus bersiap menghadapi persaingan ketat di lini tengah timnas Indonesia, di mana sudah ada pemain-pemain seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Itzes, dan Elkan Bagot yang telah membuktikan kemampuannya. Karena itu, apakah geleng merah putih yang dipakai Hilgers ini benar-benar menjadi tanda kehadiran baru di timnas Indonesia? Semua akan terungkap seiring waktu, namun harapan para penggemar sepak bola tanah air tetap tinggi untuk melihatnya membela Garuda dalam waktu dekat.